Penjabat Bupati Maibrat Bernard E. Rondonu memenuhi undangan rapat dengar pendapat atau hearing bersama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Maibrat, Papua Barat pada Selasa 1 November 2022 di ruang sidang kantor DPRD Maibrat. Rapat ini, DPRD ingin meminta penjelasan dari pemerintah mengenai polemik yang akhir-akhir ini menimbulkan aksi oleh ASN sendiri terhadap pemerintah mempertanyakan pembayaran TPP, termasuk palang di kantor Dinas PU yang belum lama ini terjadi dan telah dibukakan kembali. Rondonu mengaku sudah memahami betul apa yang belakangan terjadi. Dia pun bertekad ingin membenahi permasalahan tersebut agar tata kelola pemerintahan di Maibrat ke depan lebih baik lagi. Meski begitu, dia juga menyadari bahwa demonstrasi adalah hal yang wajar di alam demokrasi, namun harus sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Masalah TPP untuk kesehatan dan guru saya sudah perintahkan untuk dilakukan penyesuaian pada SK Bupati sesuai dengan ketentuan dan kemampuan keuangan daerah. Pembayaran TPP yang sudah dibayarkan telah disesuaikan kondisi yang terjadi selama ini. Di akhir tahun 2022, TPP akan dibayarkan harus dilengkapi persyaratan kehadiran dan laporan kinerja akan diperketat dengan fingerprint sebagai bentuk laporan kehadiran dan pelaporan kinerja harian melalui sistem informasi, tegasnya. Rondonu mengatakan permasalahan itu dikarenakan pembagian tugas tupoksi yang belum merata oleh pimpinan OPD. Namun ia mengajak seluruh ASN tetap berproses demi membenahi keterpurukan ini agar Maibrat ke depan menjadi lebih baik sebagaimana yang diharapkan. Di samping itu penting harus menggandeng Forkopimda mendukung proses penyesuaian yang sedang berlangsung, selalu merujuk pada pembagian tugas. Sekda adalah jabatan tertinggi di struktural yang ada di pemerintah daerah dan dibantu oleh para asisten dan juga OPD yang ada, kata Rondonu. Tidak hanya itu, masalah pelayanan kesehatan dan pendidikan juga Rondonu menyinggung pada kesempatan tersebut karena menurutnya, keduanya merupakan hal yang paling mendasar bagi masyarakat. Di Maibrat ini ada 14 puskesmas dan 2 rumah sakit pratama, tapi pelayanannya belum optimal, sehingga berdasarkan kemampuan APBD akan difokuskan hanya satu titik pada masing-masing distrik besar. Dan rumah sakit pratama akan fokus hanya satu saja yang sudah lengkap fasilitas dan tenaga dokter agar fokus melayani masyarakat dan tidak perlu pergi jauh-jauh ke kabupaten lain, ujar PJ Bupati. Sektor pendidikan akan disesuaikan agar guru-guru kita dari PAUD sampai SMA jadi lebih baik. Kemudian direncanakan agar dioptimalkan beberapa sekolah yang ada di daerah terpencil dibuat sekolah semi asrama. Ini dirancang baik oleh OPD teknis dan didiskusikan dengan DPRD. Kata Bupati menambahkan. Rondonu berharap dibikin model SSP atau sekolah sehari penuh. Tenaga pendidik harus fokus pada sistem pengajaran model akademik dan pelatihan untuk meningkatkan kreativitas kearifan lokal siswa-siswi agar benar-benar disiplin. Hal ini merupakan bentuk revolusi metodologi pembelajaran dengan pendekatan kurikulum visual dengan bantuan tenaga pengajar muda dari Tenaga Gerakan Indonesia Mengajar, pungkasnya. Agenda hearing tersebut dihadiri Wakil Ketua 1 dan 2 selaku representasi pimpinan DPRD, para anggota DPRD, Sekda, para asisten, dan para pimpinan OPD terkait. Yang terhormat Bapak-Bapak Dewan ini menyuarakan aspirasi masyarakat, wajar kalau seperti itu, saya paham sekali. Kalau kita dari ASN berpegang teguh kepada SOP, kita paham. Jadi saya pikir kita semua paham. Makanya duduknya ranah SOP, ranah aspirasi. Tapi orang mau kasih baku dapa, atau kasih baku dulu. Orang mengerti. Yang pertama dari MM, saya panggil beliau itu yang terhormat MM, Mari Manado. Jadi khusus untuk kepala kampung, pertama yang harus kita selesaikan adalah data. Bagi mas yang terhormat, data dulu. Karena saya sudah lihat kampung, saya sering tanya, Bapak ada berapa rumah di sini kan? Bapak 5 rumah, ada berapa orang di dalam kan? Bapak hitung sudah, kalau dia 3 orang, 15. Terus DPT ada berapa kak? Bapak lihat tuh, mungkin di bawah 10. Nah itu jadi pertanyaan. Kalau orang bikin sistem pemilihan kampung 5 petugas, kalau dia cuma 7, terus siapa yang mewakili kah? Nah, jadi orang harus menyelesaikan data. Ayo Mas Bro. Jadi
Ibu asisten satu yang saya tugaskan untuk segera menyelesaikan data. Ada berapa sih jumlah DPA pun kita taruh. Silakan masyarakat berdebat di MyBrat News. Orang ke DPA 2023 supaya menjadi kontrol sosial terhadap tong semua. Jadi bapak-bapak, rekan-rekan saya dan ibu, nanti pimpinan OPD, jadi hati-hati besok-besok. Jadi segala macam orang mesti tabah dan kuat ketika masyarakat nanti akan menghakimi kita dengan kegiatan yang tidak sesuai dengan DPA atau DIPA di kita. Kemudian sidak, silakan kalau saya siapapun sidak, kontrol sosial. Makanya saya sampaikan tadi, kami ingin ada pendampingan. Siapa yang mendampingi? Petugas kepala sekolah. Bapak saya harus dapat DPP, dia tidak tahu. Jabatan fungsional tidak sama dengan jabatan fungsional. Ada guru-guru yang sudah dapat sertifikasi tidak bisa dapat yang namanya tunjangan double-double, tidak bisa. Tunjangan itu harus sesuai dengan prosedur kriteria yang sudah ada lewat peraturan Menpan RB. Itu pun dicairkan berdasarkan proses yang sudah ada. Makanya nanti kalau bisa nanti Ibu Ona sampaikan, kenapa banyak pembayaran yang terhambat? Ternyata usulannya itu tidak lengkap, ini tidak lengkap. Ibu Ona kan ini sedikit strength, kalau dia tidak lengkap tidak bisa. Harus saya memang orang keuangan begitu, tidak lengkap tidak bisa. Tapi Ibu Ona bisa tahu yang tidak lengkap apa supaya dia melengkapi. Oh siap, Ibu Ona itu begitu. Jadi harus seperti itu sekarang. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, saya mohon Pak Sekda segera bentuk tim. Evaluasi OPD itu penting. Saya contohkan begini, struktur anggaran kita. Katakanlah 900. Pak Sekda sudah sampaikan. 250 itu untuk kamu. 250 belanja pegawai. Kontoran 3. Juga harus pelihara gedung-gedung itu. Pak Otis bayangkan, kita banyak gedung tabiat. Jangan jauh-jauh. Saya hitung pasar tabiat itu banyak sekali di dalam. Saya sudah hitung dari situ sampai di sana. Dari MyBrat, Papua Barat, RNC TV mengabarkan.